Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1760 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Imamat pasal 17 ayat 1 sampai ayat 9. Di bawah perikop tempat menyembelih dan mempersembahkan korban. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel, dan katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari orang-orang sebangsanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan menegur umat Tuhan dengan keras karena mereka melakukan sesuatu yang keliru di saat mereka beribadah, di saat mereka memberikan korban persembahan. Coba lihat ayat 2 sampai ayat 5. Berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel, dan katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi
tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, hal itu harus diperhitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sana bahwa umat Tuhan Israel menyembelih hewan korban untuk Tuhan, tapi mereka tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan itu. Umat Tuhan salah alamat ketika mereka memberi korban persembahan kepada Tuhan. Betul, mereka berniat baik memberikan korban persembahan kepada Tuhan, hanya saja salah alamat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mereka tidak membawa korban persembahan itu di depan pintu kemah pertemuan. Umat Tuhan yang saat itu ada di padang gurun, mereka menyembelih korban itu di luar perkemahan mereka. Padahal syaratnya untuk membawa korban persembahan kepada Tuhan itu harus dibawa di depan kemah pertemuan. Coba kita mundur sedikit dan melihat dalam kitab Imamat pasal 3 ayat 7 dan ayat 8. Imamat pasal 3 ayat 7 dan ayat 8. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sana syarat memberikan korban persembahan untuk Tuhan. Korban persembahan itu harus dibawa ke depan kemah pertemuan. Amin. Betul, mereka mengorbankan kambing domba mereka, tetapi sayang saudara, mereka tidak memenuhi syarat itu. Mereka hanya menyembelihnya di dalam kemah atau di luar kemah. Mereka tidak membawanya ke depan kemah pertemuan. Saya melihat di sini bahwa bangsa Israel salah alamat. Itulah yang membuat Tuhan tidak menerima korban yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka mengenai syarat memberi korban kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, syaratnya kalau memberikan korban persembahan kepada Tuhan, mereka harus menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Itu syaratnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Israel lakukan itu semua menjadi sia-sia. Karena apa? Mereka tidak taat pada apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat diri kita. Jangan-jangan kita merasa kita sudah rohani, tapi kita tidak memenuhi syarat itu, sehingga semua menjadi sia-sia. Apa yang kita lakukan menjadi sia-sia. Karena apa, saudara? Karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa kesalahan yang Israel lakukan dalam hal memberikan korban persembahan kepada Tuhan, ada unsur kesengajaan di sana. Coba saudara lihat ayat 7.
Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka, turun-temurun. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat Israel ini mendua hati. Mereka sepertinya melakukan korban untuk Tuhan, tapi sebenarnya mereka memberikan korban kepada jin-jin yang ada di padang gurun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen seperti bangsa Israel ini. Mereka sepertinya melayani Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, tapi sebenarnya mereka tidak melakukannya untuk Tuhan, tapi untuk yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba cek diri kita ketika kita selesai melayani Tuhan. Yang kita rasa, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang lain memuji kita, bagaimana perasaan kita? Kalau kita senang, oh itu karena saya, itu berarti ibadah yang kita lakukan bukan untuk Tuhan. Bisa saja saudara, ibadah yang saudara lakukan di pelayanan altar itu membuat saudara itu menjadi sombong. Itu menandakan pelayanan saudara salah alamat. Betul saudara melakukan aktivitas di dalam pelayanan, tetapi pujian penyembahan saudara itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang benar adalah kita seperti Yohanes. Kita semakin kecil, Tuhan semakin besar. Jadi di saat kita melakukan pelayanan, kita mau dipuji atau tidak, itu bukan milik kita. Pujian itu milik Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari cek diri kita. Jangan-jangan yang kita lakukan pelayanan bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri kita sendiri, atau mungkin untuk roh-roh lain yang bukan roh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita koreksi diri kita. Di saat kita melayani Tuhan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Biarlah nama Tuhan yang disembah, bukan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengaku orang Kristen, tapi di hari Minggu ini saudara tidak pergi ke gereja, apa bedanya saudara dengan orang Israel ini? Betul memberikan korban, persembahan, tapi mereka tidak membawanya di depan kemah pertemuan. Akhirnya apa saudara? Korban persembahan mereka saudara, bukannya untuk Tuhan, tapi dimakan sama jin-jin. Alhasil kesambet jin saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memberikan korban persembahan itu kepada Tuhan dengan membawa apa? Membawanya ke rumah Tuhan. Haleluya. Ada berapa banyak orang Kristen terpengaruh dengan pengajaran sesat, orang-orang yang mengatasnamakan pendeta tapi sayang tidak mengerti firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pendeta yang mengatakan bahwa persembahan perpuluhan itu sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang ini. Ada juga yang mengatakan bahwa perpuluhan itu tidak wajib lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Korban persembahan itu harus dibawa ke kemah pertemuan. Harus dibawa ke rumah Tuhan. Dalam konteks sekarang ini, dia ke gereja. Artinya saudara, korban persembahan kita untuk Tuhan harus kita bawa kepada Tuhan. Dalam konteks saat ini saya katakan tadi, ke gereja. Itu rumah Tuhan, rumah perbendaharaan. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya berbincang-bincang dengan beberapa ibu-ibu yang dalam tanda kutip korban dari hamba Tuhan, yang sepertinya hamba Tuhan ini mereka lihat, oh pelayanannya murni, karena di dalam ibadahnya tidak menjalankan kantong kolektor, tidak ada persembahan dalam ibadahnya. Orang-orang yang ikut dalam pelayanannya itu merasa, oh hamba Tuhan ini memang betul-betul murni.
Oh, hamba Tuhan ini sangat diurapi, tapi ternyata di endingnya tukang tipu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengenal pendeta itu. Saya mengenal baik, karena saya dulu, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi korbannya dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, betul dalam pelayanannya tidak memungut persembahan, tapi dia memakai cara sedemikian rupa sehingga jemaat yang dia layani itu justru memberikan sejumlah uang yang besar untuk mendukung pelayanannya yang tadi saya katakan endingnya tipu-tipu. Saudara lihat, orang-orang yang sepertinya tulus murni. Oh, tidak ada persembahan perpuluhan di zaman sekarang ini. Endingnya pasti tukang tipu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang percaya, ini hebat, ini baru murni ini. Tapi ternyata jadi korban penipuan. Hati-hati saudara. Kalau konteks namanya ibadah itu kau sudah pelajari imamat ini kan. Ibadah kepada Tuhan itu harus memberikan korban persembahan. Kalau dalam ibadah saudara tidak ada persembahan, itu tanda tanya besar. Jangan sampai saudara sama seperti orang Israel ini. Mereka merasa mereka sudah beribadah kepada Tuhan, memberikan korban, tapi ternyata keliru saudara, sesat jadinya. Kalau saudara baca di dalam firman Tuhan ini kan, orang-orang seperti ini lenyapkan di antara sebangsamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Zaman sekarang ini banyak modus. Hamba Tuhan kelihatannya murni, kelihatannya wah luar biasa ya, gak butuh persembahan. Tapi endingnya saudara, dia akan mengarahkan saudara untuk memberikan persembahan yang melebihi yang seharusnya saudara berikan dalam perpuluhan saudara. Akhirnya saudara berpuluh-puluh kali lipat saudara berikan kepada orang-orang model-model tipu-tipu seperti itu. Hati-hati saudara. Umpan ya, namanya umpan ya kelihatannya menarik. Tapi kalau saudara sudah memakannya, saudara jadi korban. Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini pintar-pintarlah lihat orang. Amin. Jangan langsung percaya. Lihat dan awasi pengajarannya. Kalau sudah mulai menyimpang dari firman, hati-hati. Hati-hati. Koreksi saudara. Kritik kalau hamba Tuhan itu sudah mulai menyimpang dari kebenaran firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara persembahan itu kan memang untuk Tuhan. Amin. Kita harus bawa itu ke rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, bawa korban persembahan kepada Tuhan di depan kemah pertemuan, itu artinya sekarang di rumah Tuhan atau gereja. Yang kedua, hati-hati. Jangan terjebak dengan pengajaran sesat yang akhirnya merugikan saudara sendiri. Jangan sampai saudara merasa sudah beribadah, tapi sebenarnya saudara keliru. Tidak seperti apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya saudara sia-sia semua. Yang saudara sudah korbankan, keluarkan dana begitu besar, menjadi sia-sia karena salah alamat. Yang ketiga kita belajar, memberikan korban persembahan kepada Tuhan, membawa persembahan yang menjadi milik Tuhan, itu adalah korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi koreksi diri kita, mengkritik diri kita untuk hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hamba berdoa berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati,
Kalau saat ini rumah tangga mereka sedang goncang, Tuhan pulihkan keadaan rumah tangga mereka. Hamba berdoa Tuhan berkati usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, baik yang ada di rumah sakit, kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus melawat mereka sehingga mereka disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun, berikan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau sudah mau didoakan, mau konseling, mau sharing, sudah bisa japri WA saya di 081337491360. Saya bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain akan berdoa buat saudara. Karena kami percaya saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya minta perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan saat ini sedang mencari dana untuk membeli sebidang tanah dan membangun rumah Tuhan di atasnya. Kami melangkah dengan iman. Kami percaya Tuhan bisa menyediakan segalanya yang kami butuhkan untuk pembelian dan pembangunan rumah Tuhan ini. Bagi saudara yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, saudara bisa menabur ke nomor rekening Bank BCA di nomor rekening 6485464577 atas nama Yance Fritz Lolong dan Joni. Bapak Ibu Saudara yang digerakkan untuk menabur untuk panitia pembelian dan pembangunan gereja, harap menyertakan tanda bukti transfer ke WA saya tadi di 081337491360 untuk saya laporkan kepada panitia. Bapak Ibu Saudara yang sudah menabur, Tuhan Yesus berkati berlipat-lipat kali ganda. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.